Selamat pagi, siang, malam, Pak. Kami akan mempresentasikan tugas desain dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya, yang terdiri dari Yosia, kemudian ada Daniel, lalu ada Andrianus, kemudian ada saya. Oke, kami akan memulai presentasi kami. Oke, dari masalah yang dijumpai. Kebanyakan orang merasa kesulitan mencari tempat parkir di sebuah mall atau tempat perbelanjaan dikarenakan banyaknya kendaraan dari pengunjung yang datang. Nah, masalah ini memang kurang begitu populer, tapi banyak masyarakat pengunjung mall yang mengalami kesulitan mencari tempat parkir. Kadang ada beberapa pengunjung mall yang memarkirkan kendaraannya di luar mall karena kapasitas tempat parkir mall yang penuh. Next. Untuk requirement gatheringnya, untuk requirement gathering kita di sini menggunakan Google Form, yaitu sebuah form online karena relatif gampang digunakan, dan apalagi pada masa pandemi ini kita sulit untuk bertemu dengan orang banyak, jadi kita lebih memilih untuk survei menggunakan Google Form. Ya, walaupun hasil yang didapatkan tidak terlalu spesifik. Next. Oke, sebelum membuat desain, kami telah melakukan survei. Untuk hasil surveinya itu, di sini kita bisa lihat ada 58 respon, kemudian terdapat ada 19 tahun usia, itu ada sekitar 58,6%, mencapai 37 respon. Sebelumnya di sini kami minta maaf ada sedikit kesalahan pada diagram kami. Oke, selanjutnya, apakah Anda mempunyai SIM? Dari sini kita bisa lihat dari 58 respon, tentunya dikatakan sudah banyak yang memiliki SIM, sekitar 69%. Selebihnya ada sekitar 31% yang belum mempunyai SIM. Selanjutnya itu, kendaraan apa yang sering Anda gunakan? Dari 58 respon, tentunya lebih banyak pengguna motor, yaitu mencapai sekitar 91,4%. Selebihnya disusul oleh pengguna mobil dan lainnya. Lalu, apakah Anda pernah pergi ke mall? Dari 58 respon, tentunya lebih banyak yang menjawab iya, sekitar 98,3%. Selebihnya belum pernah. Apakah Anda pernah kesulitan dalam mencari tempat parkir di mall? Dari 58 respon, bisa dikatakan 62,1% merasa kesulitan dalam mencari tempat parkir di mall. Kemudian 37,9%-nya itu merasa tidak kesulitan untuk mencari tempat parkir. Lebih suka parkir di pinggir jalan atau di tempat yang disediakan di pihak mall? Dari 58 respon, kita bisa lihat bahwa banyak orang yang lebih suka parkir di tempat yang disediakan oleh pihak mall, sekitar 72,4%. Lalu yang parkir di pinggir jalan ada sekitar 25,9%. Ya, oke. Menganalisa masalah menjadi daftar kebutuhan. Dari hasil survei yang dilakukan, lebih dari 98% responden pernah pergi ke mall. Dari 98% tersebut,
terdapat 62% responden kesulitan atau tidak mengetahui jika tempat parkir masih tersedia atau tidak. Nah, dari masalah yang kita hadapi ini, kita membuat aplikasi berbasis mobile yang bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah tempat parkir yang tersedia di mall, sehingga mempermudah pengunjung mall untuk mengetahui berapa jumlah tempat parkir yang tersedia di mall, baik untuk motor maupun mobil. Selanjutnya membuat desain antarmukanya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi kita. Di sini kita menggunakan latar berwarna oranye agak kuning untuk menyesuaikan dengan logo yang kita punya. Kita di sini menggunakan logo cone yang berwarna orange. Lalu untuk input field kita menggunakan warna putih ini, kotak berwarna putih. Lalu pada bagian outline-nya kita menggunakan shadow. Lalu memberi keterangan email atau nomor HP dan password berwarna abu-abu. Ini agar saat membuka aplikasi ini user langsung tahu kalau field ini kita bisa menginputkan sesuatu. Lalu selanjutnya ada fitur lupa password yang bisa kita gunakan jika kita lupa password setelah kita membuat akun nanti. Lalu di sini ada tombol login yang bisa kita klik juga untuk login nanti. Lalu ada fitur create account yang kita bisa gunakan untuk membuat akun baru. Berikut ini adalah contoh penggunaan create account. Ya, untuk membuat akun atau create account, pengguna bisa memilih klik ini, create account, tulisan create account. Lalu di sini kami menyediakan dua pilihan, yaitu membuat akun dengan nomor HP atau dengan akun Google. Di sini kami akan mencontohkan atau memperlihatkan pengguna membuat akun dengan nomor HP. Pertama-tama pengguna memasukkan nomor HP yang masih aktif terlebih dahulu, lalu klik berikutnya. Lalu halaman akan menampilkan daftar diri dari pengguna. Di sini pengguna harus mengisi nama lengkap, email yang aktif atau yang sudah terkonfirmasi, lalu password, lalu masukkan password yang sudah dibuat kembali. Itu untuk mengkonfirmasi apakah sama atau tidak. Lalu buat akun, klik buat akun. Ya, selanjutnya halaman akan menampilkan antarmuka seperti ini, halaman beranda. Halaman akan menampilkan kalimat sapaan, lalu Mister di sini misalnya Yosia, lalu kalimat ajakan sudah siap cari parkir hari ini. Lalu di sini ada rekomendasi mall atau mall yang terdekat atau mall yang sering dikunjungi. Nah, di sini pengguna harus mengaktifkan layanan lokasi atau GPS agar aplikasi dapat mencari atau menentukan mall mana yang terdekat dari lokasi si pengguna. Lalu di sini juga kami kira cukup lengkap informasinya, yaitu dari nama mallnya, jenis mallnya apa, ini shopping mall, lalu alamat dan jam bukanya. Lalu di sini ada tombol cari mall yang bisa digunakan untuk mencari mall. Lalu pengguna bisa swipe up. Nah, di sini tampilan akan berubah, yaitu pilih kendaraanmu, motor atau mobil. Ini pengguna bisa memilih, jika memilih motor, lalu tampilan akan berubah, menampilkan
mall yang sudah dipilih tadi. Lalu di sini pengguna tinggal mengklik atau menekan tombol cari parkir. Nah, lalu halaman akan menampilkan berapa parkir yang tersedia, parkir yang sudah terisi, dan kapasitas maksimal parkir dari mall tersebut. Ini juga ditambahkan yaitu parkir ready, yang artinya parkir tersedia. Lalu jika pengguna memilih mobil, cara kerjanya sama saja, yaitu pengguna tinggal mengklik atau menekan tombol cari parkir, lalu akan menampilkan hal yang sama, yaitu kapasitas maksimal, jumlah yang sudah terisi parkirnya, lalu tersedia atau tidak. Nah, lalu untuk bagian list of menu, di sini kami membuat beranda, profil, riwayat, pengaturan, dan keluar akun. Yang pertama itu beranda. Beranda itu digunakan untuk kembali ke halaman awal atau tampilan awal. Lalu profil. Di menu profil ini, pengguna bisa mengubah tampilan gambar ini atau foto profil dari akun, mengubah nama, ataupun juga bisa mengubah email. Lalu riwayat, di sini menu ini akan menampilkan daftar mall yang sudah pernah dikunjungi atau mall yang sudah dicari dengan menggunakan aplikasi ini. Pengaturan yaitu berisi tentang segala jenis pengaturan tentang aplikasi ini, mulai dari tema, notifikasi, maupun tampilannya. Lalu di sini ada menu keluar akun. Jika dipencet, maka pengguna akan maka akun pengguna akan keluar dari aplikasi ini. Jadi pengguna harus login kembali gitu. Lalu jika membuat akun dengan menggunakan akun Google, maka pengguna tinggal memencet atau menekan tombol ini Google, lalu memilih email mana yang ingin digunakan. Di sini kami menggunakan email qwertyasdf@gmail.com. Jika sudah dipilih, maka bisa klik lanjutkan, lalu masukkan password yang dibuat dahulu saat membuat email ini. Jika sudah lanjutkan, nah maka tampilannya akan sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya. Tombol ada tombol cari mall, rekomendasi mall, lalu kata sapaan, beranda, dan sama saja. Itu yang disediakan sama saja. Ya, sekian dari kami. Terima kasih.